Shalom and good morning anak-anak teacher. How are you today? Miss Julita hope you are in the best condition. Now we are going to start our lesson. Anak-anak semangat ya. Hari ini kita akan masuk dalam subtematika pembelajaran 1 dan 2 tentang memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Nah, before we start, students, we want to pray. Let's pray together. Lord Jesus, we say thank you for your blessing. We say thank you for your kindness. We say thank you for everything that you have done in us. Now we want to start our lesson thematic. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Everybody say amen. Nah, anak-anak, adapun hari ini we want to know 5 goals ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 5, yaitu yang pertama menjelaskan bahaya polusi udara bagi organ pernapasan manusia. Kemudian yang kedua, menceritakan kembali informasi penting suatu teks. Kemudian yang ketiga, menjelaskan cara membuat karya gambar cerita. Yang keempat, membuat ringkasan berdasarkan informasi penting dari suatu teks. Dan yang kelima, menjelaskan cara merawat organ pernapasan manusia. Nah, anak-anak masih ingat gambar ini? Nah, di pembelajaran sebelumnya ada gambar seperti ini. Ini merupakan polusi udara. Nah, kenapa kita belajar polusi udara anak-anak? Nah, karena di beberapa tempat, terutama di Batam ini kan banyak industri. Nah, biasanya banyak polusi udara anak-anak. Nah, itu perlu kita lihat karena faktor lingkungan tersebut akan mempengaruhi organ pernafasan kita. Biasanya di lingkungan seperti ini ada banyak hal yang kita lakukan untuk menjaga kesehatan organ pernafasan kita anak-anak. Nah, coba kamu lihat gambar ini lagi dan kita akan lihat beberapa bahaya polusi bagi kesehatan pernafasan manusia. Yang pertama itu anak-anak, kita sulit bernafas. Kemudian biasanya itu ada namanya sesak nafas ya anak-anak. Kemudian yang kedua, iritasi serta infeksi. Nah, menyebabkan iritasi infeksi pada hidung, saluran pernafasan, hingga bisa juga paru-paru kita. Kemudian bisa menimbulkan alergi pada saluran pernafasan. Nah, juga bisa menyebabkan batuk, asma, serta penyakit paru-paru lainnya seperti bronkitis ya. Kemudian memicu gejala pada penderita asma. Nah, kemudian ada lagi kita berisiko terserang kanker paru-paru kalau misalnya kita sering berada di tempat yang memiliki polusi udara. Nah, kemudian ada memperburuk kondisi penderita penyakit paru-paru dan jantung, mengurangi kekebalan tubuh sehingga mudah terserang penyakit. Kemudian polusi udara juga memperberat kerja jantung dan paru-paru untuk menyediakan oksigen bagi tubuh. Kemudian adanya polusi udara dapat merusak sel-sel dalam organ pernafasan kita. Nah, ketika kita melihat seperti ini anak-anak, kita lihat bahwa banyak sekali ya yang bisa membuat kita mengalami penyakit dan sebagainya. Tetapi kita pun juga dapat melakukan perlindungan diri atau kita dapat melindungi diri dari bahaya polusi udara. Nah, yang pertama kita bisa lakukan yaitu menghindari lingkungan yang dipenuhi polusi udara. Jadi anak-anak menghindari ya kalau ada lingkungan yang dipenuhi polusi udara. Kemudian menghindari asap rokok. Nah, siapa di sini yang biasa melihat orang merokok? Nah, anak-anak perlu menghindari ya kalau ada di sekitarnya asap rokok karena biasanya kita lebih mudah terserang penyakit kalau misalnya kita terus-terusan
menghirup asap rokok ya. Meskipun kita hanya menghirup, kita hanya berada di samping orang yang merokok, tapi kita juga bisa ikut bahayanya, kita juga yang mendapatkan penyakit. Kemudian anak-anak sekarang ini kan COVID, sehingga kita menggunakan masker. Nah, masker itu juga membantu menutupi hidung dan mulut kita saat berada di lingkungan berpolusi. Sama seperti saat ini juga, kalau misalnya saat ini kita memakai masker karena protokol kesehatan, tapi itu juga sebenarnya bagus karena itu membantu kita untuk terhindar dari polusi udara. Kemudian mencuci bersih semua bahan makanan sebelum dimasak dan dikonsumsi. Jadi anak-anak ketika membeli buah, ketika membeli sayuran, dan sebelum dimasak atau anak-anak konsumsi itu dicuci bersih dulu ya, menggunakan air mengalir. Kemudian segera berobat ke dokter jika mengalami gejala gangguan pernafasan, seperti ketika anak-anak misalnya batuk terus-menerus, sesak napas, atau dada dan tenggorokan terasa sakit, anak-anak boleh langsung ke dokter dan berobat. Kemudian melakukan kebiasaan hidup sehat anak-anak dengan makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, serta berolahraga teratur. Siapa di sini yang sudah berolahraga di rumahnya? Ayo boleh angkat tangan ya, olahraga apa yang kalian lakukan. Oke? Nah, boleh komen di bawah YouTube Teacher tentang apa yang kalian biasanya lakukan sebagai kebiasaan hidup sehat, oke? Nah, kemudian anak-anak, kita akan lanjutkan dengan melihat bagaimana kita menceritakan kembali informasi penting suatu teks. Nah, di dalam suatu teks, misalnya suatu teks tentang polusi udara, kita dapat menceritakan kembali informasi pentingnya. Nah, dalam menceritakan kembali informasi penting, langkah-langkahnya itu anak-anak, yang pertama anak-anak perlu membaca keseluruhan isi teks. Nah, misalnya anak-anak melihat teks di halaman 81 di buku anak-anak sekarang ya. Nah, itu dibaca keseluruhan teksnya. Kemudian yang kedua, anak-anak menemukan informasi penting dari jawaban dengan menggunakan kata tanya adik Simba. Sudah tahu kan semuanya adik Simba kan? Nah, itu akan membantu anak-anak menemukan informasi pentingnya. Kemudian yang ketiga yaitu anak-anak menuliskan dalam bentuk poin-poin sehingga bisa urut dan alurnya dapat sampai nantinya ke pembaca. Kemudian sampaikan kembali informasi tersebut dengan bahasa anak-anak sendiri. Jadi anak-anak menggunakan bahasanya sendiri. Apa yang anak-anak pahami setelah membaca keseluruhannya, itu yang anak-anak kemudian pakai untuk menginformasikan ulang kepada orang lain atau kepada teman-teman. Nah, seperti itu ya untuk menceritakan kembali suatu teks. Kemudian anak-anak, kita akan membuat karya gambar cerita. Nah, anak-anak tidak perlu membuat, hanya teacher akan menjelaskan bagaimana cara membuatnya. Nah, sebagian besar terdiri dari gambar. Nah, biasanya anak-anak melihat ada berbagai teks atau cerita, itu banyak gambar-gambarnya, itu akan membantu kita mengerti sebuah ceritanya. Jadi harus ada banyak gambar, kemudian gambar berurutan sesuai alur cerita. Jadi ketika membuat gambar cerita, anak-anak itu perlu melihat gambarnya sudah sesuai nggak dengan cerita yang anak-anak inginkan. Kemudian gambar sesuai dengan isi cerita. Jangan sampai gambarnya, misalnya gambarnya tentang polusi udara, kemudian anak-anak isi ceritanya itu tentang COVID-19. Nah, terus anak-anak menggambar tentang polusi udara. Itu berarti tidak sesuai karena isi ceritanya berbeda dengan gambarnya. Jadi perlu anak-anak coba lihat contohnya seperti ini ya. Nah, ini tentang COVID-19. Nah, itu ada gambarnya juga. Nah, itu ya. Itu contohnya. Nah, anak-anak, selain melalui gambar cerita kita dapat mengerti suatu informasi, di sini siapa yang pernah membaca teks yang sangat panjang sekali? Nah, pasti anak-anak teacher pernah ya melihat teks yang sangat panjang, kemudian tidak mau membaca atau
tidak mengerti. Nah, anak-anak, untuk membantu anak-anak bisa mengerti, anak-anak dapat meringkaskan isi teks. Nah, cara meringkas atau ringkasan itu adalah bentuk singkat dari suatu bacaan. Nah, ringkasan ini memudahkan kita memahami isi bacaan. Nah, langkah-langkahnya anak-anak, yang pertama, baca isi teks secara keseluruhan, sama seperti tadi ya. Kita membaca isi teks secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, menemukan informasi penting dalam teks. Jadi cari bagian penting dalam teks informasi. Kemudian kita merangkai hingga menjadi bentuk yang lebih singkat atau paragraf yang lebih singkat. Kemudian menggunakan bahasa yang baku. Nah, yang kelima, anak-anak harus memastikan isi dan informasi yang sudah anak-anak tulis itu sesuai dengan teks sebenarnya atau sesuai dengan cerita sebenarnya. Oke? Nah, kita akan coba ya. Coba lihat di bukumu halaman 85. Kita akan membaca, kamu boleh baca. Kemudian teacher akan mencoba untuk memberikan sebuah ringkasan dari teks tersebut ya. Nah, di bacaan halaman 80 ini cukup banyak ya poin-poinnya. Nah, sekarang kalian coba lihat yang ini ya. Teacher akan buat dalam satu paragraf, tapi meringkas semua bacaan. Nah, coba kita baca bersama-sama ya dengan suara nyaring. Organ pernafasan adalah organ yang mendukung sistem pernafasan. Organ pernafasan terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan alveolus. Organ-organ tersebut perlu kita jaga. Adapun langkah-langkah untuk menjaga organ pernafasan kita adalah mengonsumsi makanan yang bergizi dan minum cukup air. Rajin berolahraga, tidur yang cukup, menghindari asap rokok, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nah, organ pernafasan yang sehat menimbulkan kerja sistem pernafasan juga akan berjalan lancar sesuai dengan fungsinya. Nah, kita akan lanjut yang ke terakhir. Anak-anak, kita akan membuat poster tentang cara merawat organ pernafasan. Tapi anak-anak tidak perlu membuat. Anak-anak boleh melihat dan boleh membuatnya di rumah, tetapi tidak perlu dikirimkan ya. Anak-anak melihat contoh poster yang sesuai dengan isi cerita. Misalnya kita mau membuat poster tentang cara merawat organ pernafasan, berarti di situ gambar-gambarnya tentang organ pernafasan. Nah, kita sudah selesai belajar anak-anak. We are finished. Now, before we close our lesson, let's pray. Lord Jesus, we say thank you for your blessing. Now we want to close our thematic lesson. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen.